Assalamualaikum, selamat pagi sahabat tani, salam sehat kembali di channel Sahabat Tani dan Ternak 28. Di video kali ini kita masih akan membahas seputar pertanian kelapa sawit. Kita ketahui 2 tahun terakhir harga CPO di pasar internasional nyaman di posisi terbaiknya. Dan ini berbanding lurus dengan harga TBS kelapa sawit sampai di tingkat petani. Harganya saja sekarang berkisar 1.800 sampai 2.000 rupiah per kilogramnya. Harga yang baik ini ternyata tidak membuat masyarakat petani kelapa sawit merasa puas. Sebagian petani kelapa sawit merasa pendapatan dari hasil pertanian kelapa sawitnya belum maksimal. Hal ini terjadi karena produktivitas pertanian kelapa sawit yang masih rendah. Di video kali ini kita akan membahas dan membagikan 2 tips jitu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pertanian kelapa sawit. Dan ini merupakan salah satu request ataupun saran dari salah satu sahabat tani. Kita akan bahas selanjutnya. Ada 2 tips jitu menjaga produktivitas tanaman kelapa sawit. Yang pertama pemupukan dan yang kedua pruning. Dalam pemupukan kita akan membagi dalam 2 pembahasan. Yang pertama disiplin pemupukan dan yang kedua kesesuaian pemupukan. Pemupukan merupakan memberikan unsur hara atau nutrisi ke dalam tanah sebagai bahan untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi atau unsur hara oleh tanaman kelapa sawit yang tidak bisa dipenuhi oleh tanah. Disiplin pemupukan menjadi kunci suksesnya pertanian kelapa sawit. Pemupukan harus dilakukan terjadwal, bisa dilakukan 2 kali setahun atau per 6 bulan maupun 3 kali setahun per 4 bulan. Ketersediaan unsur hara atau nutrisi tanpa jeda akan mampu memaksimalkan pertumbuhan maupun perkembangan tanaman kelapa sawit tanpa harus memperhatikan kelangkaan pupuk, tingginya harga pupuk, dan sebagainya. Salah satu sahabat tani ada yang bertanya, sudah melakukan pemupukan secara disiplin 1 tahun terakhir, tetapi produktivitas hasil panen kelapa sawitnya masih belum maksimal. Ternyata setelah ditelusuri, pemupukan secara disiplin baru dilakukan 1 tahun terakhir. Sementara 1 tahun ke belakang, pemupukan dilakukan tidak terjadwal. Dan 2 tahun belakangan tidak dilakukan pemupukan. Artinya, hasil panen yang kita raih hari ini merupakan cerminan disiplin atau tidaknya kita melakukan pemupukan di masa lalu. Dan pemupukan yang kita lakukan disiplin hari ini akan menghasilkan ataupun mencerminkan hasil panen kita di masa yang akan datang. Dampak dari tidak disiplinnya pemupukan bisa dirasakan pada masa yang akan datang, 1 atau 2 tahun berikut. Selanjutnya bagian penting yang kedua dari pemupukan adalah kesesuaian pemupukan, di mana kita harus memberikan nutrisi yang sesuai, baik jenis maupun kadar atau dosis dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri, dengan memperhatikan jenis tanah dan usia tanaman kelapa sawit. Sebagai contoh, penggunaan pupuk untuk tanaman kelapa sawit yang ditanam mineral dengan di tanah gambut tentu sangat berbeda. Untuk di tanah gambut, sebaiknya digunakan pupuk yang berasal dari bahan batuan. Untuk fosfatnya bisa menggunakan rock fosfat ataupun magnesiumnya bisa menggunakan dolomit. Namun bila digunakan TSP untuk fosfat maupun kisrit untuk pengganti dolomit, maka keasaman tanah akan semakin
bertambah dan akan memiliki efek yang tidak baik. Sahabat tani, ini salah satu contoh tanaman kelapa sawit yang mengalami patah pangkal pelepah. Biasa terjadi karena tanaman kekurangan air pada musim kering. Memberikan pupuk dengan kadar kalsium yang lebih banyak saat pemupukan menjelang bulan atau cuaca kering menjadi solusinya. Sahabat tani, kita sering melihat tanaman kelapa sawit yang berusia muda memiliki banyak buah atau biasa disebut keliling. Walau hanya memiliki berat sekitar 1-4 kg, ini membuat kita merasa puas dengan produktivitas tanaman kelapa sawit itu sendiri. Seiring pertambahan usia tanaman kelapa sawit, biasanya tanaman kelapa sawit mengalami penurunan produktivitasnya. Terlihat di atas pohon hanya beberapa buah saja, walau memiliki berat yang cukup lumayan, sekitar 20-40 kg. Hal ini terjadi karena kebutuhan nutrisi oleh tanaman kelapa sawit yang semakin bertambah atau semakin banyak, dan tanah tidak mampu menyediakan unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Pemberian pupuk secara disiplin akan mampu menyediakan unsur hara atau nutrisi secara terus-menerus tanpa jeda. Pemupukan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit, baik secara nutrisi maupun kadar atau dosisnya, akan mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan buah pada tanaman kelapa sawit, sehingga produktivitas atau hasil panen dapat meningkat. Tips yang kedua adalah pruning. Daun berfungsi sebagai proses fotosintesis. Semakin banyak daun atau pelepah yang hijau, maka akan semakin baik dalam proses produksinya. Kelapa sawit menghasilkan 18-30 pelepah setiap tahunnya. 8-22 pelepah terdapat buah dan sisanya tidak menghasilkan buah. Produktivitas akan maksimal bila pruning dilakukan dengan benar. Artinya, dengan mempertahankan pelepah yang masih produktif dan membuang pelepah yang tua atau tidak produktif, dan memastikan tidak ada unsur hara yang terbuang pada pelepah yang tidak produktif. Ini salah satu contoh tanaman kelapa sawit yang tidak melakukan pruning. Terlihat di atas pohon masih terdapat pelepah mati, tua atau tidak produktif yang merugikan karena unsur hara akan terbuang pada pelepah yang tidak produktif. Waktu yang tepat untuk pruning adalah sebelum musim puncak produksi, sehingga proses panen bisa lebih efisien, atau ketika periode kering. Ini salah satu lahan kelapa sawit yang menerapkan disiplin pemupukan dan kesesuaian pemupukan serta pruning yang terjadwal. Memiliki luas lahan sekitar 2 hektar dengan usia tanaman 5-12 tahun, mampu menghasilkan 5-6 ton per bulannya. Terlihat di atas pohon terdapat banyak buah atau disebut keliling dengan ukuran yang normal. Ini menandakan pertumbuhan dan perkembangan buah berjalan optimal. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi informasi dan referensi bagi sahabat tani. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk membangun video selanjutnya yang lebih baik. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Petani sehat, bangsa kuat. Di ladang aja ya. Assalamualaikum.